Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Safiana dari mahasiswa PEPL IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat Kartesius pada materi kelas 8 di SMP Negeri 1 Pekalongan. Nah, materi apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Tentunya kita akan mempelajari tentang pengertian koordinat Kartesius. Kemudian kita akan menentukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan menentukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X dan sumbu Y, namun pada kuadrannya berbeda. Dan yang terakhir, nantinya kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik dalam koordinat Kartesius. Sebelum ke materi, coba amati gambar di samping ini. Ini merupakan gambar suatu kompleks perumahan. Coba diamati, pada gambar ini, rumah-rumah sudah disusun secara rapi dan tertata. Di sini saya juga memiliki ilustrasi gambar dari suatu kompleks perumahan, agar mudah kita untuk pelajari. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa rumah-rumah yang ada pada kompleks perumahan itu sudah disusun secara rapi dan tertata. Jalannya pun saling terhubung. Ini dimaksudkan agar setiap rumah memiliki akses jalan. Jika diamati lagi, antara rumah 1, rumah 2, dan rumah yang lainnya memiliki posisi yang berbeda. Nah, inilah yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian koordinat Kartesius. Apa sih yang kalian ketahui tentang koordinat Kartesius? Ya, koordinat Kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Di sini ada bidang Kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, yang dimana titik-titik pada sumbu X disebut dengan absis dan titik-titik pada sumbu Y disebut dengan ordinat. Sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus ini membagi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran-kuadran ini berlawanan dengan arah jarum jam. Jika diamati, pada kuadran 1, nilai X dan nilai Y-nya bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2, nilai X bernilai negatif dan nilai Y bernilai positif. Kuadran 3, nilai X dan nilai Y-nya sama-sama bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran 4, nilai X bernilai positif dan nilai Y bernilai negatif. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba diingat bahwa koordinat Kartesius itu ditulis dengan X, Y, yang dimana X itu merupakan jarak titik terhadap sumbu Y, dan Y merupakan jarak titik terhadap sumbu X. Nah, apabila saya memiliki titik di sini, dan saya beri nama bahwa itu adalah titik A, untuk menentukan X-nya, yaitu jarak titik terhadap sumbu Y, kita hitung dari sumbu Y, jaraknya berapa? 1, 2. Berarti 2 satuan ke kanan dari sumbu Y. Itu sama dengan nilai di sumbu X, yaitu adalah 2. Jadi nanti X-nya sama dengan 2 atau 2. Untuk menentukan Y-nya, itu jarak titik terhadap sumbu X. Kita hitung dari sumbu X, 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas dari sumbu X. 4 satuan ke atas ini jika dilihat
dari sumbu Y itu sama dengan 4. Jadi nanti nilai Y-nya adalah 4. Maka koordinat titik dari titik A adalah 2,4. 2,4. Di sini saya memiliki titik B. Untuk menentukan koordinat titiknya, kita menentukan posisi titik B-nya itu. Untuk X-nya, kita hitung dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri. Dan untuk menentukan Y-nya atau jarak titik terhadap sumbu X, kita hitung dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas dari sumbu X. Yang dimana 5 satuan ke atas dari sumbu X itu, jika dilihat di sumbu Y itu sama dengan 6. Jadi nanti nilai Y-nya adalah 6. Maka koordinat titik dari titik B adalah min 5,6. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini saya memiliki kompleks suatu perkemahan. Dalam kompleks suatu perkemahan ini terdapat pos, terdapat tanah lapang, kolam, tenda, perumahan, dan lainnya. Nah, di sini nantinya kita akan menentukan posisi titik dari pos 1, tanah lapang, dan kolam. Kita lihat pada pos 1. Pos 1 ini untuk menentukan X-nya atau jarak titik terhadap sumbu Y itu kita hitung dari sumbu Y. 1, 2. 2 satuan ke kanan. Jika dilihat dari sumbu X, ini adalah 2, jadi X-nya sama dengan 2. Kemudian kita menentukan Y-nya, itu posisi titik terhadap sumbu Y. Untuk menentukan Y-nya adalah posisi titik terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas dari sumbu X. 5 satuan ke atas ini, jika dilihat di sumbu Y, adalah 5. Maka Y-nya itu 5. Jadi, koordinat titik dari pos 1 adalah 2,5. Untuk yang kedua, tanah lapang. Kita lihat tanah lapang. Untuk menentukan X-nya atau jarak titik terhadap sumbu Y, kita hitung dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri. 4 satuan ke kiri itu, jika dilihat di sumbu X, adalah min 4. Maka, nilai X-nya nanti min 4. Kemudian kita akan menentukan Y-nya, yaitu jarak titik terhadap sumbu X. Jadi kita hitung dari sumbu X. 1, 2, 3. 3 satuan ke atas dari sumbu X. Ini sama dengan 3 jika dilihat dari sumbu Y. Jadi nilai Y-nya adalah 3. Maka koordinat titik dari tanah lapang ini adalah min 4,3. Yang terakhir, untuk kolam. Nah, kolam ini untuk menentukan X-nya atau dilihat dari jarak titik terhadap sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. 3 satuan ke kiri itu jika dilihat dari sumbu X, min 3. Berarti nilai X-nya adalah min 3. Sedangkan untuk menentukan Y-nya, kita lihat dari sumbu X. 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah dari sumbu X. Jika dilihat pada sumbu Y, nilainya adalah min 3. Jadi, koordinat titik dari kolam adalah min 3,3. Untuk materi berikutnya, menentukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X dan sumbu Y, namun pada kuadran yang berbeda. Nah, di sini saya ingatkan bahwa ini adalah kuadran 1
kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Pada kuadran 1, ini saya memiliki titik A. Jarak titik A terhadap sumbu Y itu adalah 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dari sumbu Y. Itu jika dilihat dari sumbu X-nya adalah 4, maka nilai X-nya nanti 4. Dan untuk Y-nya atau jarak titik terhadap sumbu X itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas dari sumbu X. Jika dilihat dari sumbu Y, maka nilai Y-nya adalah 5. Jadi, koordinat titik dari titik A adalah 4,5. Di sini saya juga memiliki titik B. Nah, untuk menentukan Y-nya, untuk menentukan X-nya, kita hitung dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke kiri dari sumbu Y. Itu sama dengan min 4. Jadi nanti nilai X-nya min 4. Dan untuk menentukan Y-nya, itu kita hitung dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas dari sumbu X. Itu jika dilihat dari sumbu Y, nilainya adalah 5. Jadi, koordinat dari titik B adalah min 4,5. Mengapa berbeda? Padahal kan jaraknya sama. Ya, jaraknya sama, tetapi pada kuadran yang berbeda. Di sini pada kuadran 1 dan di sini pada kuadran 2. Maka, nilai dari koordinat titiknya itu berbeda. Untuk contoh selanjutnya, titik C dan titik D. Di sini juga memiliki jarak yang sama, tetapi koordinatnya berbeda karena terletak pada kuadran yang berbeda. Untuk latihan soalnya bisa dikerjakan, nanti yang sudah bisa dikumpulkan di grup WhatsApp melalui foto. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan dan nanti diskusi di grup WhatsApp. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.